Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang biaya absorpsi, biaya variabel, dan manajemen persediaan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Afrida Kunti Fatimatu Zahra, yang kedua ada Farah Rizkia, yang ketiga ada Zaza Zahira Ginastuti, yang keempat ada Daifa Ulul Majid, dan yang kelima ada Prativi Destiani. Baiklah teman-teman, marilah kita simak pemaparan materi berikut ini. Kegunaan biaya variabel dan biaya absorpsi. Biaya variabel hanya biaya manufaktur yang dibebankan dalam biaya variabel produk. Biaya manufaktur meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Dalam biaya variabel, overhead tetap dipandang habis pada akhir periode dan dibebankan secara total pada akhir pendapatan periode tersebut. Kegunaan biaya variabel adalah untuk membebankan seluruh biaya tetap kepada perhitungan laba rugi, perencanaan laba, pengambilan keputusan reduksi biaya, memisahkan beban menurut perilaku biaya, dan memudahkan menyusun laba rugi tingkat unit, tingkat batch, dan tingkat produksi. Selanjutnya, biaya absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur ke produk, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Jadi, menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Kegunaan biaya absorpsi adalah untuk menyajikan perhitungan laba rugi untuk pihak luar seperti pemegang saham, kreditur, dan lain-lain, menentukan kinerja divisi pabrik, pemasaran, dan administrasi, serta memisahkan beban untuk fungsi manajemen. Klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode menurut perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Biaya produk menurut perhitungan biaya absorpsi ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan menurut biaya variabel ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Kemudian biaya periode menurut perhitungan biaya absorpsi ada beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan menurut perhitungan biaya variabel ada overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Contoh penilaian persediaan. Fairchild Company memiliki data berikut yang berkaitan dengan penilaian persediaannya. Di sini sudah diketahui data-data dari unit persediaan, biaya variabel per unit, dan biaya tetap. Kemudian untuk biaya variabel dan biaya absorpsi, dari biaya variabel bahan baku langsung sejumlah 50, tenaga kerja langsung 100, dan overhead variabel 50, sehingga total biaya per unit yaitu 200. Sedangkan biaya absorpsi bahan baku langsung sejumlah 50, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50, overhead tetap 25, sehingga total biaya per unit menjadi 225. Perbedaan biaya per unit mempengaruhi nilai yang disajikan di neraca karena pada perhitungan biaya variabel, biaya yang muncul di neraca pada persediaan akhir hanya memperhitungkan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan pada perhitungan biaya absorpsi, biaya yang muncul pada persediaan akhir memperhitungkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Jadi, biaya per unit menurut perhitungan biaya absorpsi selalu lebih besar daripada menurut perhitungan biaya variabel. Selanjutnya, laporan laba rugi, analisis, dan rekonsiliasi. Di sini ada laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi. Penjualan sejumlah $2.400.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan $1.800.000 sehingga menghasilkan laba kotor $600.000. Kemudian dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi $180.000 sehingga laba bersih menjadi $420.000. Sedangkan laporan laba rugi menurut perhitungan variabel, penjualan sejumlah $2.400.000 dikurangi dengan beban variabel. Ada harga pokok penjualan variabel $1.600.000, penjualan dan administrasi variabel $80.000 sehingga laba kotor menjadi $720.000. Kemudian dikurangi beban tetap, overhead tetap $250.000 dan penjualan dan administrasi tetap $100.000 sehingga laba bersih menjadi $370.000. Laba pada perhitungan biaya absorpsi lebih tinggi dibandingkan laba pada perhitungan
variabel. Hal ini karena pada perhitungan biaya absorpsi terdapat sebagian dari overhead tetap periode tersebut yang masuk ke dalam persediaan. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Yang pertama, jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar daripada laba bersih variabel. Kemudian, jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih kecil daripada laba bersih variabel. Dan yang terakhir, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi juga sama dengan laba bersih variabel. Contoh perhitungan berdasarkan data operasi Belnip tahun 2004, 2005, dan 2006. Di sini sudah ada data dari persediaan awal, produksi, penjualan, dan persediaan akhir tahun 2004, 2005, dan 2006. Serta sudah ada juga data-data dari biaya variabel per unit, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan penjualan dan administrasi, serta harga jual per unit, beban penjualan dan administrasi tetap, dan overhead tetap. Laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel. Cara menghitungnya adalah penjualan dikurangi beban variabel, yaitu harga pokok penjualan variabel, serta penjualan dan administrasi variabel. Maka akan ditemukan margin kontribusi atau laba kotor. Kemudian dikurangi beban tetap, yaitu overhead tetap, serta penjualan dan administrasi tetap. Maka akan dihasilkan laba bersih. Sedangkan untuk laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi, cara menghitungnya, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, akan dihasilkan laba kotor, kemudian dikurangi beban penjualan dan administrasi, maka akan dihasilkan laba bersih. Kunci untuk menjelaskan perbedaan laba tersebut adalah analisis arus overhead tetap. Perubahan dalam overhead tetap dalam persediaan itu sama dengan selisih antara kedua laba. Selisih antara laba bersih menurut perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel dapat dinyatakan sebagai berikut. Laba perhitungan biaya absorpsi dikurangi laba perhitungan biaya variabel. Kemudian overhead tetap dikali unit produksi dikurangi unit terjual. Rekonsiliasi perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Di sini adalah contoh untuk menghitung selisih antara laba bersih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menghitung selisih yaitu dengan cara mengurangi perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Kemudian, unit produksi dikurangi unit terjual dan dikali dengan overhead tetap. Selanjutnya, perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap harus dibebankan ke unit yang diproduksi. Masalahnya, yang pertama, bagaimana kita mengkonversi overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin terhadap overhead pabrik yang ditetapkan untuk unit-unit yang diproduksi. Misalnya, overhead pabrik ditetapkan atas dasar jam tenaga kerja. Setiap memproduksi satu unit dibutuhkan 0,25 jam tenaga kerja langsung. Tarif overhead pabrik tetap adalah 12 per jam tenaga kerja langsung. Maka overhead tetap per unit adalah 0,25 dikali 12, yaitu hasilnya adalah 3. Masalah yang kedua adalah apa yang dilakukan apabila overhead pabrik yang aktual tidak sama dengan overhead pabrik yang dibebankan. Solusinya dengan menghitung overhead tetap yang ditetapkan dan membebankan kepada unit yang diproduksi. Jika kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, maka akan ditutup dalam harga pokok penjualan. Jika jumlah yang ditetapkan terlalu tinggi atau rendah overhead yang ditetapkan material, maka kelebihan atau keuntungan tersebut dialokasikan di antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, kalkulasi biaya variabel dan laporan segmen. Yang pertama, biaya variabel atau variable costing hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya tersebut meliputi bahan langsung dan overhead variabel. Menurut kalkulasi biaya variabel, overhead tetap dari suatu periode dipandang sebagai akhir periode dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Yang kedua, biaya absorpsi atau absorption costing
membebankan semua biaya manufaktur ke variabel biaya. Biaya tersebut adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan overhead tetap, tetapi tidak sampai produk terjual. Dengan kata lain, overhead adalah biaya yang dapat diinventariskan. Yang selanjutnya ada manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi, tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Contohnya, saat persediaan terlalu kecil, maka hilangnya kesempatan untuk menjual atau memperoleh laba. Saat persediaan terlalu besar, adanya biaya besar yang memperkecil laba sehingga memperbesar resiko. Tujuan dari manajemen persediaan ini adalah penyediaan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Keuntungan dan kerugian adanya persediaan. Keuntungannya, perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Sedangkan kerugian adanya persediaan, yang pertama biaya penyimpanan, adanya biaya pemindahan, dan pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Biaya persediaan memiliki 4 kategori, yaitu biaya yang berhubungan dengan persediaan, biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, dan biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost merupakan biaya yang bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Total biaya penyimpanan sama dengan TCC sama dengan C kali P kali A. Persediaan rata-rata A sama dengan Q per 2 sama dengan S per N dibagi 2. Dan keterangan Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, N sama dengan frekuensi pemesanan, C sama dengan biaya penyimpanan, dan P sama dengan harga beli per unit. Yang termasuk biaya penyimpanan atau carrying cost adalah sewa gedung, biaya pemeliharaan barang di dalam gedung, biaya modal yang tertanam dalam inventory, pajak, dan juga asuransi. Besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata. Yang kedua, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan atau dari jumlah rata-rata. Biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan atau ordering cost bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Total biaya pemesanan sama dengan TOC sama dengan F dikali S per Q. Dengan keterangan Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap. Termasuk biaya pemesanan atau ordering cost adalah biaya selama proses pesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, biaya processing pembayaran kepada supplier. Total biaya persediaan dapat dicari dengan rumus TIC sama dengan TCC plus TOC. Atau TIC sama dengan C kali P kali dalam kurung Q per 2 tambah F dalam kurung S per Q. Kuantitas pemesanan yang optimal. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis, yaitu Economic Ordering Quantity Model atau EOQ. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Model EOQ adalah suatu rumusan yang untuk menentukan kuantitas pesanan yang meminimumkan biaya persediaan. 2 dasar keputusan dalam model EOQ. Yang pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali atau replenishment cycle. Yang kedua, kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder point. Model EOQ mempunyai rumus
akar dari 2 kali Fs per C kali P. Dengan keterangan P sama dengan harga beli unit, S sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap, dan C sama dengan biaya penyimpanan. Asumsi model IOQ. Jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock. Harga konstan selama periode tersebut. Pemesanan ulang atau reorder point. Titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Titik pemesanan ulang bisa dicari dengan rumus waktu tunggu dikali tingkat penggunaan. Persediaan pengaman atau safety stock. Persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi pengiriman. Maka, persediaan awal sama dengan IOQ plus safety stock, persediaan rata-rata sama dengan IOQ bagi 2 plus safety stock. Selanjutnya, cara menentukan besarnya safety stock. Yang pertama, faktor pengalaman, faktor dugaan, biaya, dan keterlambatan. Contoh, penggunaan per hari 15 kg, keterlambatan pengiriman 10 hari, maka besarnya safety stock sebesar 10 dikali 15 kg sama dengan 150 kg. Ada juga contoh kasus. Perusahaan A penjualan 2,6 juta kilogram terigu. Biaya pemesanan $5.000, biaya penyimpanan 2% dari harga beli, dan harga beli $5 per kilogram. Persediaan pengaman 50.000 kg dan waktu pengiriman 2 minggu, dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kg. Cara pengerjaan, besarnya EOQ sama dengan akar dari 2 dikali F dikali S per C dikali P, sama dengan dalam kurung 2 dikali 5.000 dikali 2.600.000 dibagi dalam kurung 0,02 dikali 5, sama dengan 509.902 kg dibulatkan menjadi 510.000 kg. Pemesanan ulang. Penggunaan per minggu sama dengan 2.600.000 dibagi 52 sama dengan 50.000 kg. Yang kedua ada titik pemesan ulang sama dengan waktu pengiriman ditambah safety stock sama dengan 2 minggu dikali 50.000 dalam kurung ditambah 50.000 sama dengan 100.000 ditambah 50.000 sama dengan 150.000 kg. Menghitung pemesanan dalam 1 tahun. Pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 2.600.000 dibagi 510.000 sama dengan 5,098 kali atau 72 hari sama dengan 10 minggu. Tingkat pemakaian per hari sama dengan 2.600.000 dibagi 365 sama dengan 7.123,287 kg atau dibulatkan menjadi 7.124 kg. Menghitung biaya penyimpanan. TCC sama dengan C kali P kali A atau TCC sama dengan C kali P dalam kurung X per 2. TCC sama dengan 0,02 dikali $5 dikali dalam kurung 510.000 per 2 sama dengan 0,1 dikali 255.000. Hasilnya $25.500. Menghitung biaya pemesanan. TOC sama dengan F dikali dalam kurung S per X. TOC sama dengan $5.000 dikali dalam kurung 2.600.000 diper 510.000 sama dengan $5.000 dikali 5,098 yang hasilnya
$25.490,20 dolar. Menghitung biaya safety stock. C kali P dikali safety stock sama dengan 0,02 dikali $5 dikali 50.000 sama dengan 0,1 dikali 50.000 sama dengan $5.000. Menghitung total biaya persediaan atau TIC sama dengan 25.500 ditambah 25.490,20 ditambah $5 sama dengan 55.990,20 dolar. Ada pula grafik EOQ bisa dilihat pada gambar tersebut. Lanjutan contoh kasus. Jika perusahaan A membeli terigu sebanyak 650.000 kg, maka biaya pengiriman ditanggung oleh perusahaan pengolahan gandum sebesar $3.500. Apakah penawaran ini menguntungkan atau tidak? Biaya persediaan atau TIC, biaya pemesanan sama dengan 5.000 dikurangi $3.500 sama dengan $1.500. TCC sama dengan 0,02 dikali $5 dikali dalam kurung 650.000 dibagi 2 sama dengan 0,1 dikali 325.000 sama dengan $32.500. TOC sama dengan $1.500 dikali 2.600.000 dibagi 510.000 $1.500 dikali 5,095 yang hasilnya $7.647. TIC $32.500 ditambah $7.647 ditambah $5.000 yang hasilnya $45.147. Adapun analisisnya, yaitu jika pesanan sejumlah 510.000 kg, maka biaya persediaan $55.990,20 dolar. 650.000 kg, biaya persediaan $45.147 dolar. Penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan. Dan pemesanan dalam 1 tahun sebesar 2.600.000 dibagi 650.000 sama dengan 4 kali atau 13 minggu. Sistem pengendalian persediaan. Metode garis merah atau red line method. Metode 2 peti atau 2-bin method. Sistem pengendalian persediaan dengan komputer atau computerized inventory control system. Dan yang terakhir, sistem ABC atau sistem ABC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.